Insinyur Lukas M. Selamat pagi, salam AICSA, sejahtera bagi kita semua. datang ke bumi Yang Sriwijaya telah membantu materi seminar hari ini, Bapak Dr. Insinyur Lukas M. AICSA IPM, yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Data Palembang, Bapak Dr. Johannes Petrus Eskom MTI. Program studi magister ya S2 sistem informasi. Rektor Kami saat ini MDT sedang dalam menulis sambutannya menyampaikan SKS bahwa di mana saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham secara mendalam apa itu artificial intelligence, kekurangan dan kelebihannya dan pemanfaatan artificial intelligence dalam pengembangan bisnis yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang bisa di Universitas meningkatkan NTB produktivitas serta kami memberikan sudah keunggulan mencanangkan bahwa kompetitif seluruh bahwa mahasiswa artificial kami intelligence merupakan itu alat harus di paham zaman teknologi AI saat seperti ini. apa. Artificial intelligence Seluruhnya, yang sebenarnya bukan hanya untuk untuk sesuatu seharusnya mereka yang belajar ilmu komputer. atau dikatakan tidak mampu. Memang si AI itu dibangun karena ada ilmu komputer ya, algoritma dan sebagainya, yang matematika, statistik itu kalau mau dipelajari ya luar biasa, ya harus pengetahuannya yang cukup bagus lah. Tapi ada hal-hal yang tidak harus semuanya seperti itu. Maka kami mengambil inisiatif, semua mahasiswa kami termasuk mahasiswa ekonomi, manajemen akuntansi harus paham AI itu apa. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin 2 minggu yang lalu saya pernah menulis sebuah opini, generatif AI adalah Aladin di zaman teknologi, yang mungkin pernah baca. Ya, saya coba-coba iseng-iseng aja. Kemudian orang ngerti nggak sih apa yang ditulis AI itu seperti apa? Mulai ketemu api, Dr. Insinyur Lukas M. AICSA IPM sebagai pemateri seminar pemanfaatan artificial intelligence untuk pengembangan bisnis yang juga dosen di Universitas Atmajaya, Jakarta. Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) menyelesaikan Dr. PhD di Leuven, Belgia, mengawali materi seminar yang menjelaskan sejarah perkembangan serta kecerdasan artifisial selanjutnya kepada para peserta banyak memberikan dinamika perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia baik secara makro tentang ketersediaan data masif, kemampuan komputasi, secara mikro artificial intelligence yang digunakan oleh lembaga bank, komunikasi, perusahaan rintisan dan secara makro tentang pendapatan, produktivitas, produk baru dan lain-lain. Begitu revolusi industri, tadinya kalau jahit pakai kaki kan, itu mungkin satu baju butuh berapa hari? Bisa hidup, menjaga pulau kereta, cerita singkatnya, spoilernya, nanti detailnya dibaca sendiri. Kalau lagi hari ini habis cerita itu ya. Nah dari ide itu sekarang saya mau kembali ke masa sini. Ya, misalnya komputer lah, kita lihat satu kotak itu, benda mati begitu, kok bisa dibilang pinter ya? Itu yang dari awal mulai buat penasaran. Sekarang ini Bapak juga dengar AI kan udah kayak black box kan, makhluk yang tiba-tiba pinter kan. Tapi pernah sebentar menemukan nggak, kok dia bisa pinter ya? Seperti waktu kuliah saya udah itu, sampai kemudian tugas saya waktu S1 mengerjakan translator bahasa, teks bahasa, yang sekarang mungkin trennya ChatGPT lah. Tapi plus S1 saya merasa masih belum mengerti AI. Harus belajar lebih lanjut. Karena itu saya memilih untuk studi ke Eropa dan berangkat 97 pas Indonesia juga lagi goyang-goyang ya. Ibu Bapak mungkin tahu di sini situasinya tidak terlalu kondusif di Indonesia. Saya kebetulan berangkat, jadi bukan melarikan diri, tapi pas dapat beasiswa ke sana